Liga 1 belum selesai, akan tetapi berita transfer update sudah rame di Instagramnya gue. Menurut gue ada sebuah fenomena yang menarik untuk dibahas yang selalu terjadi di klub-klub Liga 1 yang mempunyai performa yang cukup baik kalau menurut gue. Nah, contohnya musim lalu ada Madura United yang lebih dari setengah pemainnya berganti, dan itu bukan hanya pemain-pemain yang kurang kontribusinya, tapi juga pemain-pemain yang menjadi kunci dari jantung permainannya tim itu. Dan di musim ini pun mereka cukup struggle untuk bisa bertahan di Liga 1, tapi akhirnya mereka lolos dari zona degradasi. Di musim ini pun sudah santer beritanya bahwa Persib Bandung yang menjadi juara akan banyak melakukan perombakan pemain. Dan lagi-lagi pemain yang menjadi kunci juga yang akan meninggalkan klub ini. Dari zaman dulu memang sudah terjadi fenomena ini. Bahkan ada tim Liga 1 yang musim sebelumnya juara, malah terdegradasi musim selanjutnya. Kalau menurut gue pribadi seharusnya sih nggak seperti ini ya. Ya, mereka cukup menambal kekurangan-kekurangan mereka tanpa harus merombak total komposisi pemainnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya kalau menurut gue sih banyak faktor. Bisa dari kontrak pemain yang hanya satu musim, ataupun ada tawaran dari klub lain yang lebih menarik, sehingga mereka tidak memperpanjang kontraknya karena klub lain melihat ini potensi buat mereka jadi juara. Dan mungkin juga ada faktor keuangan yang tidak stabil dari klub tersebut. Ya kalau tim yang performanya kurang bagus sih menurut gue wajar ya, karena mereka memang butuh darah segar. Dengan harapan permainan mereka bisa berubah di musim selanjutnya. Tapi yang punya performa bagus bakal sampai juara, kok bisa ya? Apa mereka nggak sayangnya? Chemistry yang udah dibangun cukup lama itu harus dibangun ulang dengan tim yang baru. Dan tentunya itu tidak menjamin juga bahwa performa mereka di musim selanjutnya jadi lebih baik. Belum lagi jika ada pergantian pelatih. Ya agak bingung aja dengan kondisi ini. Beda jauh dengan klub-klub yang ada di luar negeri yang bisa dibilang bahwa liganya sudah mature. Ya ini mungkin juga terjadi karena faktor liga kita yang masih pembenahan. Ya jadi mau nggak mau masing-masing klub harus menyesuaikan. Mereka belum berani mengontrak pemain lebih dari satu SIM karena belum ada kejelasan. Walaupun sekarang sudah ada beberapa klub yang sudah berani mengontrak pemain lebih dari satu musim sepengetahuan gua. Nah, setahu gua nih, belum ada kejadian transfer pemain dengan nilai yang cukup besar yang terjadi di Liga 1 kita. Padahal ini merupakan salah satu pemasukan terbesar dari klub-klub luar ya yang sudah mature. Banyak klub yang berhasil mengorbitkan juga pemain mudanya dan akhirnya mendapatkan keuntungan dari situ. Nah ini juga balik lagi ke pembinaan usia muda kita yang masih perlu dibenahi. Walaupun yang gue lihat sudah ada beberapa klub yang sangat concern akan hal ini dengan mengembangkan akademinya mereka. Ya mudah-mudahan sepak bola kita bisa berproses menjadi lebih baik lagi. Nggak begini-begini terus. Dan ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak. Nggak hanya pengurus klub, penyelenggara liga, ataupun federasi. Kita pun sebagai penonton ataupun fans punya peran yang cukup penting kalau menurut gua. Bagaimana kita bisa menjaga sikap kita sehingga tidak merugikan klub. Karena hukuman dari Komdis juga cukup memberatkan finansialnya klub. Kalau uangnya dikumpulin mungkin bisa dipakai untuk membayar gaji pemain ya, sehingga bisa memilih pemain yang kualitasnya cukup baik untuk bersaing. Klub juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perbaikan stadion ketika ada fasilitas yang dirusak. Ataupun pembelian merchandise dari official store yang pastinya itu sangat membantu klub. Karena ini adalah salah satu pemasukan klub. Jadi, seberapa besar sebenarnya keinginan kita untuk melihat sepak bola kita lebih maju? Balik lagi ke sikap kita lagi ya, yang tentunya perlu diimbangi juga dengan sikap pengurus, pengelola liga, dan federasi itu sendiri. Ya, mereka harus punya tujuan murni untuk memajukan sepak bola kita, tidak hanya untuk mengambil keuntungan pribadi. Walaupun memang kita bisa dapat benefit dari situ. Ya, mudah-mudahan di masa depan kita bisa melihat itu dan kita bisa menjadi raja Asia ataupun raja dunia. Maju sepak bola Indonesia.